Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Kemarin sudah kita bahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita akan mempelajari jarak. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu syarat-syarat untuk lebih mudah mempelajari mengenai jarak antara titik, garis, dan bidang. Proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh tepat ke tengah-tengah garis. Maksudnya seperti apa? Misalnya ada titik di sini, kemudian garis. Nah, proyeksinya atau jarak terdekatnya itu belum tentu dia tepat ke tengah-tengahnya. Nah, ini ternyata kalau di sini proyeksinya di sini lebih pendek daripada yang di sini. Jadi tidak tepat di tengah-tengahnya. Seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya dalam suatu segitiga ya, kita ambil segitiga. Kalau segitiganya sama kaki seperti ini misalnya. Nah, ini sama kaki, maka proyeksi dari titik di sini akan bisa tepat jatuh ke tengah-tengahnya di sini. Tepat sini jaraknya sama. Atau mungkin segitiga sama sisi. Nah, seperti ini juga proyeksinya nanti bisa jatuh ke tengah-tengahnya di sini. Ini sama panjangnya ya. Tetapi kalau ternyata segitiganya segitiga sembarang seperti ini, maka ini proyeksinya akan jatuh tidak tepat di tengah-tengahnya seperti ini. Paham ya? Jadi di sini ada kata belum tentu. Belum tentu itu bisa jadi tepat ke tengah-tengahnya, bisa jadi tidak tepat ke tengah-tengahnya. Ini kan lebih panjang yang sini ya daripada yang di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai teorema Pitagoras. Ini udah pernah kita pelajari waktu SMP ya. Jadi sudah paham. Yang dimaksud seperti ini, kalian tidak bisa menyebutkan bahwa rumus teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, begitu ya. Tetapi sebenarnya yang dimaksud C ini adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Kita biasa menyebutnya adalah sisi miring. Jadi kalau di sini ternyata ada segitiga dengan A-nya yang di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, maka rumus ini tidak berlaku. Jadi tidak harus selalu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tetapi yang tepat adalah sisi terpanjang dikuadratkan itu adalah jumlah sisi-sisi kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Seperti itu ya. Saya akan memberikan contoh menghitung teorema Pitagoras dengan lebih cepat. Seperti ini ya. Jika di sini diketahui sisinya adalah A, di sini juga A, maka di sini hasilnya sisi terpanjangnya adalah A akar 2. Dari mana? Di sini kalau ada hanya A saja, maka di sini kita tulis sebenarnya sama aja dengan A akar 1. Di sini A akar 1. Maka di sini A akar 2 itu adalah A akar 1 ditambah 1. Jelas ya sampai sini? Jadi bagaimana kalau misalnya contohnya seperti ini, Bu? Nah, misalnya contohnya seperti ini. Di sini A, yang di sini A akar 2. Maka sisi terpanjangnya itu adalah A akar. Nah, ini kalau tidak ditulis berarti akar 1. 1 ditambah di sini 2. Berarti di sini A akar 3. Jelas ya sampai sini? Berarti di sini yang penting syaratnya adalah bilangan pokoknya sama. Gimana Bu kalau contohnya bilangan pokoknya tidak sama? Kita ambil contoh ya. Kalau misalnya di sini 2, di sini 2 akar 2, maka hasilnya di sini adalah 2 akar, di sini akar 1, di sini akar 2, berarti 1 tambah 2 akar 3. Seperti itu ya. Sisi yang tegaknya 2 dan sisi datarnya adalah 4. Gimana Bu? Ini kan nggak sama.
Jadi nggak bisa dijumlahkan dong. Ya, berarti kita buat dulu bilangan pokoknya menjadi sama. 4 itu adalah perkalian 2 dikali 2. Ini sama dengan 2. Yang 2 di sini kita buat akar dalam bentuk akar, jadi akar 4. Nah, kita sudah dapatkan bilangan pokoknya sama ya. Sini 2, di sini 2. Berarti di sini pasti 2. Di sini akar 1, sini akar 4. Berarti sisi terpanjangnya adalah akar 5. Nah, baik, masuk untuk yang selanjutnya. Kita lihat suatu kubus ya. Di sini kubus. Jadi ingat, kalau untuk menuliskan titik dalam suatu kubus itu harus berurutan, jangan sembarangan. A-nya misalnya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, tidak seperti itu ya. Tetapi harus berlawanan arah jarum jam dari yang alas dulu. Jadi di sini A, B, C, D. Selalu seperti itu ya. Ya, melingkar berlawanan arah jarum jam A, B, C, D. Kemudian titik E setelah D itu kan E, itu harus lurus dengan A. Nah ini E, F, G, H. Jadi tidak boleh sembarangan. Jelas sampai sini ya. Kemudian diagonal sisinya atau diagonal bidangnya adalah, misal bidangnya adalah A, B, E, F, maka diagonal sisinya adalah AF dan BE. BE. Nah, misalnya ini A, BE. Nah, ini adalah diagonal bidangnya. Berapa nilai dari diagonal bidangnya? Kita bisa lihat. Berarti kalau di sini adalah BE, kita keluarkan di sini. BE, di sini B, A, E, siku-sikunya ada di A. Ini penanya gimana? Siku-sikunya ada di A. Kalau di sini adalah A, di sini panjangnya sisinya kan kalau kubus sama ya. AE-nya adalah misalnya panjangnya A, ke AB-nya juga A, maka di sini A akar 2 seperti penjelasan yang tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam kubus itu nanti pasti diagonal bidangnya adalah A akar 2. Seperti itu ya. Diagonal sisi contohnya adalah AF seperti ini, atau sama juga dengan BE itu adalah A akar 2. Di sini A, di sini A. Kemudian untuk diagonal ruangnya adalah di sini yang menembus ruang. Kalau tadi hanya menembus bidang, diagonal ruang adalah yang menembus ruang. Ini misalnya A ke G. A ke G. Bagaimana cara mencarinya? Sama, tetapi kita pakai segitiga ACG. Seperti itu ya, ACG. Kalau di sini tadi AF-nya sama dengan A akar 2, berarti di sini sama ya, AC juga A akar 2. AC A akar 2, di sininya A akar 1. Berarti diagonal ruangnya adalah AG-nya, atau sama juga dengan mana ini? BH. BH itu adalah A akar 3. Untuk selanjutnya mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang, ini kalian tidak perlu mencari lagi berapa di sini sisinya atau rusuknya. Kalian tinggal mengalihkan dengan, kalau diagonal sisinya kali akar 2, kalau diagonal bidangnya adalah dikali dengan akar 3. Misal panjang rusuknya adalah 4, berarti berapa diagonal sisinya? 4 akar 2. Berapa diagonal ruangnya? 4 akar 3. Jelas ya? Kita lanjutkan. Luas dari segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya, itu ya, setengah alas kali tinggi. Jadi ingat tadi teorema yang pertama bahwa proyeksi dari suatu titik itu belum tentu jatuh tepat ke tengah-tengah titik tersebut. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau di sini ada titik ujung sini,
proyeksinya itu tidak pasti ke tengah-tengahnya. Kalau dia segitiganya sembarang berarti belum tentu ke tengah-tengahnya, misalnya begini. Nah, yang mana berarti yang benar? Nah, ini kan tidak ke tengah-tengahnya. Yang benar adalah yang tegak lurus dengan garis itu. Seperti itu ya. Nah, masih diingat bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Maksudnya apa sih alas kali tinggi itu? Alas dengan tinggi ini harus saling tegak lurus. Paham ya? Untuk alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Berarti kalau kita memandang segitiga itu dari sebelah sini, bisa ya, dari sebelah kiri, berarti alasnya di sini adalah A, jelas. Alasnya adalah A dan tingginya adalah B. Kenapa demikian? Karena di sini adalah tegak lurus. Jelas ya? Alasnya A dan tingginya adalah B. Maka segitiga di sini kita tulis setengah alas kali tinggi. Tingginya apa? B, seperti itu. Ternyata segitiga ini juga bisa dibaca dari yang bawah sini, dari yang C. Kalau C berarti alasnya adalah C, tingginya kita misalkan tingginya adalah D. Tingginya yang ini. Nah, ini tingginya. Berarti di sini perbandingannya adalah setengah, alasnya adalah C dan tingginya adalah D. Ini betul-betul harus kalian pahami untuk dapat menyelesaikan masalah soal-soal mengenai jarak ya. Jadi nanti kalian bisa selesaikan, ini bisa dicoret sama ya. Kemudian kalau yang ditanya ternyata A-nya. Nah, ini berarti A kali B sama dengan C dikali D. Jadi kalau yang tanya A-nya berarti sama dengan C kali D dibagi dengan B dan seterusnya ya. Ini boleh dibalik-balik seperti itu. Jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya seperti ini. Jika garis G, misalnya garis G itu adalah garis A ke E, ini misalnya garis G, ya. Tegak lurus dengan bidang alfa. Mana bidang alfanya? Alfanya misalnya kita anggap di sini ya. Alfa itu adalah A, B, C, D. Paham ya? Jika garis G, garis AE atau garis G tegak lurus, ini tegak lurus ya. Tegak lurus di sini dengan bidang A, B, C, D atau disebut dengan bidang alfa, yang bidang alas ya. Maka garis G ini tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Nah, jadi kalau garis G ini tegak lurus dengan bidang ini, maka garis G ini tegak lurus dengan semua garis. Jadi garis G ini tegak lurus dengan AB. Garis G ini tegak lurus dengan AC. Garis G ini tegak lurus dengan AD. Garis G ini tegak lurus dengan garis-garis semua yang ada di sini. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Soalnya dikerjakan, kemudian dikirim atau dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.